slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Baik, saya akan menjelaskan profil atau biodata dari Ki Hajar Dewantara. Nama Ki Hajar Dewantara, nama asli Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Kelahiran 2 Mei 1889, Kadipaten Pakualaman, Yogyakarta. Meninggal pada tanggal 26 April 1959. Pendidikan, School Tooth of Leading Van Inland Sea Artsen, Europeach Leerage School. Memiliki anak yaitu Bambang Sukawati Dewantara, Sailendra Wijaya, Ratih Tarbiyah, Astiwindasari, Subroto Arya Mataram, Sudiro Ali Murtolo, dan berkebangsaan Indonesia. Dan memiliki buku Levens Set Van Pangeran Arionoto Dirojo, Menuju Manusia Merdeka. Latar belakang keluarga. Raden Mas Suwardi Suryaningrat dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Saat genap berusia 40 tahun menurut hitungan tahun Caka, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat berasal dari keluarga bangsawan, tepatnya Kadipaten Pura Pakualaman, Yogyakarta. Raden Mas Suwardi Suryaningrat adalah putra keempat dari Pangeran Surjaningrat, putra sulung dari Pakusarang, seorang keturunan Sunan Kalijaga. Ia kemudian menikah dengan sepupunya, Raden Ajeng Sutartinah, yang kemudian dikenal dengan sebutan Nyi Hajar Dewantara. Latar belakang pendidikan. Raden Mas Suwardi Suryaningrat meneruskan pendidikan agama dari pesantren Kalasan di bawah asuhan Kiai Haji Abdurrahman. Sejak kecil, ia dinilai istimewa dan dijuluki sebagai Jemblung Trunogati, yaitu anak kecil berperut buncit, tapi mampu menghimpun pengetahuan yang luas. Raden Mas Suwardi Surjaningrat menempuh pendidikan dasar di ELS, Europeach Leger School, yang merupakan sekolah dasar pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Setelah tamat dari ELS, Raden Mas Suwardi Surjaningrat meneruskan pelajarannya ke Quick School atau sekolah guru Belanda. Ia hanya menjalaninya selama 1 tahun dan pindah ke Stovia atau sekolah dokter untuk Buki Putra di Jakarta dari tahun 1903 sampai tahun 1909. Selanjutnya yaitu perjuangan khusus dalam bidang pendidikan. Ki Hajar Dewantara memimpin perjuangan khusus dalam bidang pendidikan di Indonesia, terutama dalam memajukan pendidikan bagi masyarakat. Dalam perjuangannya, Ki Hajar Dewantara mendirikan berbagai lembaga pendidikan, salah satunya yaitu 1. Indisi Verenigin atau Perhimpunan Hindia. Perhimpunan Hindia merupakan organisasi pelajar asal Indonesia. Yang kedua yaitu Taman Siswa, yang merupakan sebuah lembaga pendidikan pertama bagi rakyat pribumi untuk memperoleh pendidikan. Atas perjuangannya dalam memajukan pendidikan, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional, dan tanggal kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Selanjutnya yaitu pandangan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pandangan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan didasarkan pada beberapa prinsip dan konsep yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu pemahaman kodrat keadaan. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan harus memahami kodrat keadaan, yaitu keadaan alam dan zaman yang mengiringi kehidupan anak-anak. Dalam konteks ini, pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan potensi anak. Yang kedua yaitu
konsep trikon. Ki Hajar Dewantara menggunakan konsep trikon yang terdiri dari kontinuitas, konvergensi, untuk menjelaskan bagaimana pendidikan harus mengintegrasikan budaya dan nilai-nilai yang telah berdiri selama waktu dengan kemampuan anak untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga yaitu pendidikan sebagai tempat persamaan benih-benih kebudayaan. Ki Hajar Dewantara menggambarkan pendidikan sebagai tempat persamaan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, yang berarti pendidikan harus menciptakan manusia Indonesia yang beradab melalui pendidikan. Selanjutnya yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka Ki Hajar Dewantara adalah suatu pendekatan pendidikan yang memerdekakan guru dan siswa dalam menentukan sistem pembelajaran. Tujuan dari kurikulum ini adalah menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi siswa dan guru, serta mengembangkan karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang menekankan pentingnya pendekatan yang holistik, inklusif, dan budaya, menjadi pijakan dalam merancang kurikulum yang mencerminkan keberagaman. Kurikulum merdeka ini memungkinkan siswa untuk menentukan tujuan pembelajaran, memilih metode belajar yang sesuai, melakukan refleksi pembelajaran, dan mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Dengan demikian, siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, kritis, dan berkepribadian yang kuat, yang siap menghadapi tuntutan masa depan. Baik, selanjutnya adalah filosofi pendidikan kurikulum, yang dimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam kurikulum merdeka fokus pada memberikan kebebasan kepada setiap lembaga pendidikan dalam mengembangkan metode dan kurikulum yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan siswa di daerah mereka. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia memiliki pandangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Tujuan kurikulum merdeka yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia adalah yang pertama, mengembangkan soft skill. Yang kedua, mengembangkan karakter melalui penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, berfokus pada materi yang esensial, relevan, dan mendalam. Dan yang terakhir, menyediakan pembelajaran yang fleksibel dan memberikan keleluasaan kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tahap pencapaian dan perkembangan masing-masing peserta didik. Dalam kurikulum merdeka, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara juga tercermin dalam sistem pendidikan yang dilakukan, seperti menggunakan sistem di antara yang melarang adanya hukuman dan paksaan kepada anak didik. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki proses belajar mengajar agar dapat berdampak baik dalam aspek kehidupan serta memperkuat jiwa merdeka dan kreativitas seorang siswa. Selanjutnya adalah perbandingan antara beberapa aliran filsafat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan memiliki beberapa aspek yang relevan dengan aliran filsafat pendidikan yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, humanisme, yaitu penekanan Ki Hajar Dewantara terhadap pentingnya pengembangan karakter dan pendidikan moral sejalan dengan pendekatan humanistik dalam pendidikan, yang berfokus pada perkembangan anak seutuhnya, termaksud aspek intelektual, emosional, dan sosialnya.
Dan yang kedua, progresivisme, yaitu gagasan Ki Hajar Dewantara tentang belajar melalui penemuan dan eksplorasi diri, serta penekanannya pada peran pendidik sebagai fasilitator, dan bukan sekedar penyampaian pengetahuan. Mengingatkan kita pada filosofi pendidikan progresif yang mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan partisipasi aktif.